Selamat malam, puji Tuhan. Suara jelas ya suaranya gimana? Suara jelas ya? Jelas. Ya, puji Tuhan. Ketemu kembali dengan kondisi yang sehat ya, sehat. Sudah 6 bulan berlalu dan sudah setengah bagian udah ya berlalu. Jadi gimana ya? Sedih atau senang? Aku sharing. Ya, puji Tuhan. Kita sudah ya mau mengakhiri ya kitab ulangan juga. Jadi selama 6 bulan ya kita terus membaca kitab Kejadian sampai kitab ulangan ya, puji Tuhan. Dalam banyak tantangan ya sudah hampir selesai, puji Tuhan. Terus belajar bersama-sama ya. Setiap hari ya kita mendengar banyak kabar yang mengejutkan ya, kabar duka dan kabar suka nggak banyak ya. Dunia ini begitu goncang dan banyak kesulitan dan banyak hal terjadi ya karena COVID-19 ini. Saya teringat satu peribahasa dari Martin Luther. Ini pohon di Wittenberg, rumah Martin Luther di Jerman. Jadi itu tulisannya kurang jelas, tapi itu bahasa Jerman. Ada yang paham bahasa Jerman atau enggak? Tapi bahasa Inggris itu, even if I knew that tomorrow the world would go to pieces, I would still plant an apple tree. Jadi ya besok, seandainya besok mungkin dunia ini hancur atau akhir zaman atau mungkin kiamat sudah datang, I would still plant an apple tree. Hari ini tetap akan menanam pohon apel. Itu sikap Martin Luther ya, Martin Luther. Jadi kita juga perlu sikap seperti ini ya. Dunia goncang, banyak masalah, tapi kita tetap mengerjakan sesuatu yang kita bisa kerjakan hari ini. Jangan hanya mungkin khawatir, mungkin hidup seperti itu ya. Jadi mau menjelaskan tentang garis yang besar dulu. Alkitab menceritakan tentang kerajaan Allah, the kingdom of God ya. Kingdom of, itu cerita Alkitab ya. Kingdom of God, Basileia ho Deus. Jadi itu apa? Itu janjinya sama Abraham. Umatnya, yang tempatnya, kemudian berkatnya atau kuasanya. Jadi suatu pemerintahan kerajaan Allah itu umatnya, kemudian berkatnya buminya. Jadi bumi bangsa Israel sekarang mau masuk ke tanah Kanaan ya. Ini suara dari mana? Tias di unmute dulu Bu Tias. Unmute Bu, maaf. Ya, itu 3 unsur itu penting ya. 3 unsur ini untuk membentuk kerajaan Allah. Ini umatnya bangsa Israel, kemudian tanahnya tanah Kanaan, kuasanya, berkatnya itu semua dari Tuhan. Itu kerajaan surga, Jadi kerajaan surga ini bagaimana dibentuk? Itu awal mulanya seperti apa? Itu ceritanya mulai dari kitab Kejadian. Di kitab Kejadian bangsa Israel itu 2 hal itu penting ya. 1, bait Allah.
satu bait Allah. Kemudian yang kedua hukum Taurat. Hukum Taurat. Itu 2 hal itu penting. Sampai kitab Wahyu ini bagaimana itu bait Allah ini berdiri atau bagaimana hukum Taurat ini digenapi. Itu inti seluruh Alkitab seperti 5 kitab Musa ini. Jadi kitab Kejadian itu intinya bangsa dipilih. Bagaimana bangsa Israel dipilih? Berkat dari Yakub ya, pasal yang terakhir ya. Kemudian Keluaran, bagaimana bangsa Israel diselamatkan. Kemudian imam melalui kitab Imamat ini ya yang ada di tengah ini, bagaimana bangsa itu dikuduskan, hidup kudus. Itu betul-betul di tengah ya antara 5 kitab. Kemudian bilangan bangsa ini dibimbing atau dilatih ya di padang gurun. Banyak pergumulan. Kemudian ulangan ini melalui khotbah bangsa ini dipelajari. Itu inti ya singkat tentang 5 kitab Musa. Jadi temanya 2 bait Allah dan hukum Taurat. Itu perjanjian baru juga sama. Temanya selalu ada kaitan dengan bait Allah dan hukum Tauratnya. Bagaimana ibadah, cara ibadahnya seperti apa. Itu 2 hal itu penting. Semua digenapi oleh Yesus Kristus ya. Jadi kitab ulangannya, kitab ulangan. Kitab ulangan itu ya 3 khotbah ya dari Musa. Ya berbicara tentang hukum Taurat. Hukum Taurat itu artinya apa? Banyak jemaat menganggap hukum Taurat itu mungkin agak kuno, mungkin tidak ada kaitan dengan kehidupan ya orang Kristen zaman sekarang. Itu salah paham ya. Ada buku ya zaman dulu namanya Kitab Kematian Mesir. Itu penulisnya Hunefer sebelum Masehi, abad ke-13 ya sebelum Masehi. Itu cukup lama. Kitab Kematian Mesir. Banyak orang hidup di bumi ini tujuannya apa? Tujuannya untuk mempersiapkan hidup yang kekal sesudah meninggal dunia. Itu pikiran itu sudah tertanam di dalam hati manusia ya sejak dulu sampai sekarang. Khususnya orang Mesir ya, orang Mesir. Orang Mesir itu sesudah meninggal dunia harus ada pedomannya, aturannya gimana, sehingga mereka membuat gambar seperti ini ya. Zaman dulu gambar itu tulisan, semacam tulisannya, karena tulisan zaman dulu tidak berkembang. Jadi itu gambar yang terkenal ya dari Hunefer. Kalau search ya di Google banyak materi ya yang ada yang menjelaskan ini. Jadi ini orang ini meninggal dunia, sesudah meninggal dunia dia melewati proses seperti apa, sehingga dia harus mempersiapkan waktu dia masih hidup. Jadi di sini orang ini di hadapan dewa-dewa ya, dia mengakui bahwa dia tidak berdosa itu. Kemudian ya jumlah dosa itu 42. Kemudian dia dibawa oleh itu dewa ya. Dewa ini namanya Hortus atau mungkin dewa Mesir. Kemudian dia ditimbang. Satu ini jantungnya, jantung orang yang meninggal ini, jantungnya. Kemudian ini penting ya. Ini juga ini namanya ma'at. Ma'at itu semacam bulu ya, bulu burung itu, bulu burung. Kemudian ini ditimbang, maka jantung itu seperti ICU ya. Kalau komputer itu ICU. Jadi di dalam jantung seseorang
Itu semua itu ingatan tentang masa lalu ya, waktu masih dia hidup. Ada perbuatannya semuanya tertulis di dalam jantung ini. Jadi ini dibanding, kemudian kalau tidak seimbang, langsung ini binatang ya, binatang ini makan orang yang mati itu. Kemudian di sini ada yang menulis ya, dia mengecek buku kehidupannya, perbuatannya, perkataannya itu benar atau tidak. Itu. Kemudian dia dibawa ke dewa Orisis ya. Orisis itu dewa kebangkitan, dewa kebangkitan. Jadi di sini ada Ma'at, bulu burung. Kemudian di sini juga ada bulu burung ya. Jadi di sini juga di atas kepala juga ada bulu burung. Ini bulu burung itu artinya aturan semua manusia di bumi ini. Jadi itu zaman dulu, zaman Mesir pun ya orang-orang sangat mengutamakan aturan dari dewa mereka. Itu namanya Ma'at. Jadi ini seperti Alkitab itu hukum Taurat. Setiap agama punya Ma'at ya. Hindu mungkin Hindu Dharma. Jadi ini harus dilakukan. Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah memberi aturannya, manualnya untuk manusia. Bagaimana dia hidup sesuai dengan kehendak penciptanya. Itu penting. Seperti membuat jalan, jalan di sini di luar jalan, kemudian tidak membiarkan manusia. Kalau ada jalan, harus aturannya. Itu hukum lalu lintas. Kalau melanggar hukum lalu lintas, dia akan mati, akan mengalami kecelakaan. Kehidupan manusia ini juga sama. Allah menciptakan dunia ini, kemudian memberi aturannya. Itu setiap zaman itu aturannya. Zaman Yunani itu namanya logos. Logos. Jadi tidak menaati aturan itu, ya dia mati. Itu maka setiap manusia harus menaati hukum Taurat dan untuk masuk ke dunia kekal. Jadi itu maka itu penting ya. Jadi kitab Ulangan itu Musa sangat menekankan hukum Taurat ini. Tiga khotbah tadi ya, tiga khotbah. Khotbah yang pertama itu masa lalu. Ayat 1, pasal 1 sampai ke 3. Tidak percaya, maka 38 tahun berkeliling-keliling, tetapi Tuhan menolong mereka, dua raja yang kuat, itu Raja Basan, Raja Hesbon ya, dihancur, kemudian baru mereka tiba di Moab. Sehingga khotbah yang kedua itu tentang hukum Taurat. Jadi harus pegang hukum Taurat. Nanti kalau masuk ke tanah Kanan, di tanah Kanan itu banyak berhala, banyak mungkin hal-hal najis, dan mungkin ibadah yang bersalah. Sehingga dalam khotbah yang kedua, Musa mengajar kepada angkatan yang kedua ya, angkatan yang satu sudah mati semua, kedua yang belum pernah mendengar hukum Taurat secara detail. Jadi pasal 5 ya, maka pasal 5 ada ke-10 firman Tuhan, sampai pasal 11 itu intisari hukum Taurat. Itu kemudian pasal 12 sampai 26. Hari ini selesai 26 ya. Jadi ya penerapan hukum Taurat ke dalam kehidupan bangsa Israel sehari-hari ya, nanti di tanah Kanan. Khotbah itu selalu ada penerapannya. Jadi itu kemudian khotbah yang ketiga ya besok ya. Besok jadi ada dua jalan. Taat kepada hukum Taurat ya hidup, atau berkat ya, berkat. Kalau tidak taat itu kutuk, dibinasakan. Ya dua jalan. Jadi tidak ada jalan lain ya. Di antara dua jalan
bangsa Israel mau pilih mana? Itu pertanyaan. Kemudian pasal 29 itu perjanjian Moab. Seperti di perjanjian di Gunung Sinai ya. Tanda tangan dua pihak, Allah dan bangsa Israel. Kemudian pasal 30 dua saksi. Kalau ada janji harus ada saksi. Dua saksi itu langit dan bumi. Itu saksi. Bangsa Israel berbuat dosa, langit ada responnya. Kutukan dari langit tidak ada hujannya. Bumi itu juga sebagai saksi bangsa Israel nanti bersalah ya sesudah masuk ke tanah Kanan, bumi tidak menghasilkan buahnya. Atau bumi itu memuntahkan orangnya. Sehingga bangsa Israel nanti dibuang ke Babel. Ini mungkin nanti terjadi ya. Kemudian yang terakhir ya, 31 sampai 31 itu pembacaan hukum Taurat setiap 7 tahun sekali ya. Karena janji ini sering dilupakan. Kemudian nyanyian Musa, kemudian doa Musa, Musa dipanggil, meninggal. Penggantinya jadi ini salah satu cara ya untuk mengikat janji ya zaman dulu. Ini juga sudah ada di dalam kitab ulangannya. Jadi pasal 1 itu ada dua pihak. Dua pihak itu Allah dan bangsa Israel. Jadi bangsa Israel, Allah itu pihak A itu harus memelihara, melindungi umatnya. Itu tanggung jawab Tuhan, tanggung jawab Allah. Memberi anugerah kepada bangsa Israel. Jadi kemudian pihak B, bangsa Israel itu wajib menaati aturan penciptanya. Maka dua pihak ya dapat mengikat janjinya. Kemudian janji itu betul-betul dilaksanakan berkat. Kalau tidak kutukan. Kemudian dua saksi di sini ya. Kemudian kontrak itu janji itu harus dibaca. Karena satu pihak ada kemungkinan bisa lupa sehingga harus baca setiap ya, 7 kali ya. Kemudian surat ini simpan di mana? Surat perjanjian itu di bawah kaki raja. Itu zaman dulu, itu kebiasaan zaman dulu. Maka di dalam Alkitab itu di bawah kaki raja, di bawah kaki Allah itu di mana? Di dalam tabut hukum. Jadi itu kemudian jadi pasal 5 itu ke-10 firman Tuhannya. Ke-10 firman Tuhan itu inti seluruh hukum Taurat. Semua hukum Taurat itu 613 ya. Di antara 613 hukum Taurat itu ke-10 itu intinya. Seperti di Indonesia itu ya Pancasila ya, 5 Pancasila. Itu penting. Tidak boleh melanggar. Kalau melanggar inti ya, ke-10 firman Tuhan ya biasanya langsung dihukum mati. Jadi pasal 5 itu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi ini ada kaitan dengan pasal 6 ayat 11, pasal 6 sampai pasal 11. Jadi setia kepada Tuhan. Kemudian hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Kemudian ini pasal 12, jangan membuat patung. Jadi itu setiap hukum itu ada kaitan dengan pasalnya. Jadi ini dasarnya, kemudian ini penerapannya. Tapi memang agak sulit ya, mungkin secara detail itu semua ada kaitannya atau tidak. Kadang-kadang itu ya kebanyakannya ada kaitan dengan setiap pasal. Misalnya pasal hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ini pasal 13 itu nabi palsu. Jadi apa kaitan dengan ini? Nabi palsu itu datang dan bernubuat atas nama dirinya sendiri. Itu ciri khas nabi palsu. Sehingga dia menyebut sembarangan nama Tuhan. Itu. Kemudian tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat ini
diterapkan ke dalam kehidupan kita itu biasanya hari Sabat, hari raya. Itu 7 hari raya. Itu berkembang. Jadi hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu hukum kelima. Itu ada kaitan dengan kemarin pasal 16 sampai 18 hakim, raja, imam, nabi. Jadi enggak usah menulis ya. Nanti saya akan upload ya di grup ya file ini. Jadi hakim, raja, imam, nabi ini semua dihormati seperti ayahmu dan ibumu. Harus dengar. Kalau ada keputusan dari hakim, ya harus melaksanakannya. Raja juga sama ya. Jadi itu jangan membunuh. Maka pasal 19 sampai 22 harus menghargai nyawa manusia. Nyawa manusia itu jangan berzina. Itu pasal 22 ya ada aturan tentang pernikahan. Jangan mencuri, memberi gaji dan bunga, nasar, itu hari ini persepuluhan juga sama ya. Persepuluhan juga mungkin ada kaitan dengan jangan mencuri. Jadi Tuhan memberi tempat untuk kerja. Kan dunia ini ya Tuhan yang kasih kepada manusia. Dia bekerja di sini, kemudian kalau ada hasilnya itu harus ya kembali kepada pemiliknya. Itu kalau kita sewa ruko ya, ruko setiap bulan harus bayar iuran kepada pemiliknya. Tapi orang yang sewa ruko itu sudah lama tinggal di sana 10 tahun, 20 tahun, maka menganggap dirinya itu pemilik. Itu maka tidak memberi iuran, itu pencuri ya, pencuri. Jadi kita kalau ada hasil penghasilan di bumi, karena ini semua dari pemiliknya Tuhan, majikannya Tuhan, karena semua dari Tuhan, sehingga kita memberi persepuluhan. Kalau tidak memberi persepuluhan itu dia jadi pencuri. Jadi jangan berdusta saksi dusta, pengadilan yang adil. Jangan menghina istri. Ini mungkin bisa menggaitkan sama ayat ini, tapi tidak selalu. Itu garis besar seperti ini ya. Ke-10 firman Tuhan itu wajib dilakukan oleh bangsa Israel. 2 bagian, kepada Allah, kepada manusia. Ini 10 ya, 10. Jadi biasanya kita sudah hafal 10, tapi ini penting. Pihak A dan B itu penting ya. Karena pihak A dan pihak B ini tidak tahu identitasnya, mungkin nanti tidak bisa menepati janjinya juga. Jadi pihak A di sini ya, ini penting. Akulah Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Ini pihak A. Kemudian yang wajib melindungi umatnya. Kemudian pihak B itu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Pihak B itu statusnya mantan budak. Jadi kita harus tahu ya identitas diri kita sendiri. Sebelum diselamatkan kita orang berdosa, budak dosa. Tapi sudah diselamatkan sehingga wajib melakukannya. Maka pihak A Tuhan Allah, pihak B Israel. Pihak B itu mantan budak tadi ya. Jadi dalam khotbah Musa itu, Musa terus berteriak-teriak. Harus dengar. Bangsa Israel harus dengar. Ingat janjinya. Dengarlah itu Shema ya, Shema. Jadi berteriak-teriak ya melalui khotbah Musa ya kepada angkatan yang kedua. Tapi ya mereka gagal ya. Nanti masuk ke tanah Kanaan mereka gagal. Jadi perlu perjanjian baru karena perjanjian lama itu tidak ditepati. Sehingga perjanjian baru ini bagaimana? Ya menurut Roma 3 ayat 22 dalam Yesus Kristus ya. Janji ini menjadi sah.
Karena Matius 17 ayat 1 di sini ya, di bukit gunung ya, gunung tinggi. Yakobus dan Petrus ya, Yohanes, mereka bersama-sama naik ke sebuah gunung yang tinggi. Gunung yang tinggi, bukit itu penting ya. Mengapa Yesus naik ke gunung yang tinggi? Ya seperti Yahweh, seperti Tuhan di perjanjian lama. Gunung Sinawi, itu tempat Yahweh berfirman. Jadi Yesus juga sama seperti itu. Di situ mereka sendiri saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Mengapa ada Musa dan Elia ya? Di sini Musa itu wakil hukum Taurat. Hukum Taurat. Tapi Musa tidak bisa masuk ke tanah janji. Karena dengan hukum Taurat, artinya mengapa Musa tidak bisa masuk ke tanah janji ya? Karena yang pertama dia berdosa. Tapi itu simbol ya. Simbol yang kedua itu dengan hukum Taurat tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, tanah janji. Itu juga ada arti ya. Elia itu wakil seluruh nabi, sedang berbicara dengan dia. Tiba-tiba sedang ia berkata kepada turunlah awan dan terang menaung mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarlah dia. Jadi Musa berteriak-teriak ya, dengarlah, dengarlah, dengarlah. Bangsa Israel tidak mendengar. Karena punya telinga, tapi hatinya tutup. Kenapa tidak bisa mendengar suara kita, suara Tuhan ya? Karena ya hanya mau dengar dengan telinganya saja. Kita harus mendengar suara Tuhan dengan hatinya, hati. Tapi bangsa Israel seharusnya ya, maka ya Musa berteriak ya, sunatlah hatimu. Akhirnya gagal janjinya, sehingga Allah ya, inilah anakku kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarlah dia. Seorang nabi akan datang juga ya, kemarin pasal 18 ya, dengarlah dia. Jadi itu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah di sini ya Tuhan, dan dia Allah kita. Itu ya kesimpulan 4 Injil juga ya. Jadi melalui pendengaran dari Yesus Kristus, kita mengerti semua janjinya. Jadi Yesus menjelaskan, menafsirkan beberapa hukum Taurat ya, hukum Taurat. Antara 613 hukum Taurat. Di sini Yesus Matius pasal 5 ya, itu tafsiran hukum Taurat dari Yesus Kristus. Arti yang sesungguhnya tentang hukum Taurat ya. Karena bangsa Israel menafsirkan semua hukum Taurat secara harfiah, bukan arti yang sesungguhnya. Di sini jangan membunuh. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Jadi saudara-saudara mungkin pernah membunuh. Banyak ya jemaat dijawab ya, aku belum pernah membunuh. Jadi itu salah. Salah. Jadi Yesus berkata kepada saudaranya kafir, ya harus dihadapkan ke mahkamah. Dan siapa yang berkata jahil, itu mungkin bahasa Indonesia mungkin kafir dan jahil, tapi mungkin bahasa Inggris foolish. Atau kata-kata yang kotor kepada saudara, marah kepada saudara, itu sama dengan membunuh. Jadi berdosa. Kalau membunuh hukumnya apa? Hukumnya ya mata ganti mata, gigi ganti gigi ya. Membunuh seseorang, ya menurut hukum Taurat Musa, ya dibunuh. Jadi dibunuh, dihukum mati. Kemudian jangan berzina. Juga ini juga di dalam, bukan mungkin hanya bersetubuh, enggak, tapi dengan sudah berzina di dalam hatinya. Itu. Jadi Yakobus 2 ayat 10 ya, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya.
Jadi kita menaati mungkin sepanjang umur hidup kita, kita betul-betul taat seluruh hukum Taurat, tapi hanya cuma satu saja dilanggar, itu sama dengan ia bersalah terhadap seluruhnya. Maka ya dihukum mati. Jadi ini menjadi beban. Maka Yesus berkata ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu, yang berbeban berat. Berbeban berat di sini artinya bukan orang yang capek ya, enggak. Berat karena melakukan hukum Taurat ini. Tidak menepati seluruh hukum Taurat, tidak menepati janji Allah. Marilah kepadaku, kepada Yesus Kristus. Kemudian di atas kayu salib, Yesus sendiri mengalami hukuman mati untuk orang percaya yang tidak menepati janjinya. Sehingga di sini sudah selesai. Artinya semua hukum Taurat sudah digenapi, sudah selesai. Beban dan hutang sudah selesai, hutang semua beres. Hutang dosa semua beres melalui kematian Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus juga ya pernah mengalami ya 10 mujizat ya. Jadi 10 tulah, kemudian 10 tulah kepada Firaun ya. 10 firman, ke 10 firman itu bangsa Israel. Kemudian bangsa Israel gagal. Sehingga Matius pasal 8 sampai 9 ya, Yesus mengatakan 10 mujizat. 10 mujizat untuk memulihkan semua janjinya. Itu 10 mujizat ya. Jadi melalui kitab ulangan kita dapat mengambil kesimpulannya, beberapa kesimpulan. Yang pertama, jangan menganggap ya ini zaman anugerah. Hukum Taurat itu cerita zaman dulu atau mungkin sejarah bangsa Israel, tidak ada kaitan dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen zaman sekarang. Itu salah. Kita menerima anugerah Tuhan, menerima keselamatan Allah dengan cuma-cuma, tetapi orang yang diselamatkan, dia tetap dengar dan taat ya pada perintah Tuhan dan melakukan hukum Taurat. Arti yang sesungguhnya, bukan liturginya, bukan mungkin secara harfiah, enggak. Jadi Yohanes 14 ayat 21 ya, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Di sini perintah itu apa? Perintah itu bukan hanya amanat agung ya. Perintah itu hukum Taurat. Dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, Yesus, dia akan dikasih oleh Bapakku Allah. Kemudian Matius 5 ayat 17 sampai 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Itu penting ya, menggenapinya, menyempurnakannya. Karena aku berkata kepadanya, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Banyak jemaat berpikir ya, aku percaya Yesus, aku sudah tahu Yohanes 3 ayat 16, karena Yesus sudah diselamatkan, kemudian ya titik selesai semua. Ulangan 26 mungkin tentang bercerita apa, Ulangan pasal 5 ke 10 hukum Taurat itu seperti apa, itu biasanya diabaikan. Tidak ya. Yesus sendiri berkata ya, satu iota itu dalam bahasa Ibrani ya, itu seperti titik koma. Satu iota pun, satu detik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Jadi itu penting sekali melakukan hukum Taurat. Jadi untuk itu kita harus dengar dan setia melakukannya. Kemudian yang kedua, kasihlah. Hukum Taurat itu, Yesus berkata ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap akal budimu. Jadi dengan hatinya dan jiwanya dan akal budinya, kekuatannya, betul-betul dia mengasihi Tuhan. Kemudian kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi itu bedanya dengan agama yang lain atau mungkin Allah lainnya. Allah lain di dalam agama lain biasanya semua untuk dewa mereka. Tidak begitu mengutamakan kepada sesama atau alam semesta. Tapi Yahweh ya, Yehova Tuhan itu sangat mementingkan hubungan sesama manusia itu, dirimu sendiri. Itulah cara melakukan perintah Tuhan. Jadi intinya dua-duanya ya kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Itu tidak mengasihi orang lain itu dosa juga. Bukan mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak baik saja itu dosa, enggak. Tidak mengasihi seseorang itu dosa. Itu karena ini kasihlah itu semua perintah ya, kalimat perintah. Jadi itu kesimpulan mungkin kesimpulannya banyak ya, jadi kita hampir selesai ya, sampai kitab Ulangan. Jadi tetap semangat ya untuk membaca firman Tuhan bersama-sama, dan ya mungkin dunia ini goncang-goncang, ya besok dunia yang terakhir, besok hancur semua. Ya hari ini saudara-saudara mau melakukan apa? Ya baca satu pasal setiap hari. Itu saja cukup kan? Di tengah membaca firman Tuhan, ya itu dunia hancur, ya puji Tuhan ya. Jadi jangan goncang-goncang, tapi bukan hanya membaca firman Tuhan dengan logika saja, atau mungkin hanya dengar-dengar saja, tapi saudara-saudara harus memakannya dengan sikap ya, memakan firman Tuhan. Itu bukan hanya mengerti semua dengan otak, tidak. Tapi memakan firman Tuhan, kemudian betul-betul terukir di dalam hati kita dan melakukannya. Jadi itu kita lakukannya ke masa depan sampai bulan Desember. Jadi itu saja Oke, terima kasih banyak ya. Tetap semangat, Tuhan memberkati, tetap sehat, Tuhan memberkati ya. Ya, terima kasih Pak Ferry yang sudah menyampaikan firman. Kita jadi jelas ya. Jadi udah dari Januari sampai kita masuk ke Juli, kita sudah selesai, hampir selesai 5 kitab Musa ya. Bersyukur, tetap semangat. Yang tadi Pak Ferry bilang, sekalipun bumi bergoncang, yang penting hari ini kita udah baca firman. Jadi ketika dipanggil, kita udah ada alasannya, Tuhan aku udah baca gitu kan. Jangan bolos buat baca. Jadi bersyukur juga nih kita sudah melewati bulan-bulan yang sangat baik, banyak pembelajaran yang kita pelajari dari kejadian bangsa Israel keluar dan semua prosesnya sampai sekarang mau masuk nih ke tanah Kanaan kan, akhirnya perjalanan panjang akhirnya masuk nih ke tanah Kanaan. Nah sekarang kita mau dengar kesaksian dari teman-teman kita mau dengar ya waktunya 2 sampai 3 menit ya untuk sharing kesaksian gitu, gimana pengalaman membaca firman bersama-sama ketika baca dari kejadian sampai Ulangan ini. Kita mau dengar dulu dari teman kita yang di Jakarta, Ko Andi. Silakan. Iya, shalom semua. Saya Andi dari Jakarta. Pertama kali dikenalkan klub RBF ya dari Negi. Sebenarnya ada kerinduan dari diri saya tuh di awal tahun ingin baca lagi gitu loh tentang firman Tuhan, Alkitab itu dari awal gitu. Karena kan saya melihat teman-teman di gereja saya juga sudah mulai gitu. Tapi saya pengen sesuatu yang berbeda. Saya minta sama Tuhan gitu. Ya saya nggak tahu apa. Ya puji Tuhannya ditunjukkan dari Maggie itu tentang RBF ini. Ya saya merasa bersyukur
karena bukan hanya tentang membaca firman aja gitu ya, yang memang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, tapi juga pendalaman tentang firman itu sendiri gitu. Yang lebih bermakna justru saat kita merenungkan tentang firman Tuhan, bukan hanya sekedar membaca. Jadi saya sangat bersyukur Tuhan tempatkan saya di waktu yang tepat, yang di tempat yang tepat juga, sehingga saya bisa bertumbuh gitu, berkembang dalam Tuhan melalui firman-Nya gitu. Jadi saya tahu tentang kebenaran yang secara utuh, yang detail gitu, sampai saya bisa terapkan dalam kehidupan saya dan ceritakan kepada menjadi saksinya Tuhan lewat firman yang saya baca gitu setiap harinya. Ya, terima kasih buat Pak Ferry, buat Ibu Won dan teman-teman semua. Ya, itu aja Maggie. Oke, terima kasih Ko Andi. Semangat bertumbuh. Kita benar ya belajar merenungkannya itu penting juga dan melakukannya dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Oke, selanjutnya kita juga mau dengar nih dari teman mahasiswa kita ya, tadi dari Andi, Jakarta, seorang pekerja, dan sekarang kita mau dengar dari mahasiswa gimana nih. Boleh minta tolong Wenti untuk sharing? Oke, shalom. Shalom. Oke. Perkenalkan, nama saya Wenti Matanari. Oke, sampai saat ini sih untuk pembacaan firman Tuhan banyak banget yang saya dapatkan, terutama akhir-akhir ini nih yang paling diingatkan itu tentang firman Tuhan gitu, bagaimana supaya menjadi pribadi yang taat gitu. Terutama kan sebelum banyaknya peraturan di muka bumi ini, terlebih dahulu kan sudah udah dijelaskan semua di dalam firman Tuhan itu gitu. Jadi belajar dari firman Tuhan juga, jadi taat di dalam firman Tuhan pasti otomatis juga taat dalam peraturan-peraturan yang ada terutama di Indonesia ini, terutama saat protokol kesehatan seperti itu kan, gimana supaya kita tetap menjaga kesehatan gitu, disuruh jangan berkeliaran keluar, kita tidak berkeliaran, kita tetap berada di rumah, karena bukan untuk menjaga kesehatan kita sendiri, tapi untuk sesama kita juga gitu. Intinya terutama dari yang Pak Ferry tadi jelaskan itu, gimana kita menjadi pribadi yang taat gitu. Gimana taat itu berarti kita menjadi berkat, dan kalau tidak taat itu kutukan gitu. Kalau kita menjadi berkat kan kita membawa sukacita juga kan, tidak hanya untuk diri sendiri tapi untuk orang lain juga gitu kan. Lebih ke pribadi yang taat itu. Makasih Kak. Amin, terima kasih. Pokoknya kita harus taat, setia gitu ya, dan semangat dalam mendengarkan dan juga membaca firman Tuhan ini. Semangat, terima kasih untuk kita semua. Semakin semangat ya semuanya ya. Semangat? Semangat ya, semangat. Udah setengah tahun nih, kita mau selesai, tiba-tiba diem. Mau selesai aja, lagi gitu ya, bertambah usia. Oke nih, sekarang kita masuk ke dalam kuis. Jadi sebelum kita penutup, ada kuis sedikit. Jadi nanti kuis ini akan ada hadiahnya. Karena aku pakai tab gitu, jadi nggak kelihatan full gitu. Nanti buat yang pakai laptop, minta tolong lihat siapa yang tunjuk tangan duluan ya. Minta tolong lihatkan siapa yang tunjuk tangan duluan. Jadi akan ada 2 pertanyaan saja, jadi akan ada hadiah, dan nanti pemenangnya akan dikirim bersamaan dengan buku bulan Agustus. Jadi ketika siapa yang menang, nanti hadiahnya akan dikirimkan ketika mengirimkan buku bulan Agustus ya. Jadi ini pertanyaannya. Siap? Boleh hidupin aja suaranya, nggak apa-apa. Ini kita ya, semangat ya. Kira-kira apa pertanyaannya? Apa isi tabut perjanjian darinya? Siapa bisa? Siapa ya?
Ibu Kriti. Iya. Baik, Kriti. Dua log batu yang berhitung, tahun yang berbunga dan mana? Ibu maaf boleh ulang soalnya dengar. Oh, kurang jelas ya. Ya, Jadi jelas, Bu. isi tabut perjanjian itu tongkat Harun yang berbunga, dua log batu yang berisi pitung, dan mana? Benar, Pak Ferry? Benar. Kriti, Bapak. Oke, satu ini lagi ya, satu pertanyaan lagi. Selamat ya Bu Kriti, nanti hadiahnya akan dikirimkan bersama bulan Agustus ya Bu. Jadi harus pesan buku bulan Agustus. Oke, jadi pertanyaan kedua nih.